Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Yuhan Yusufela. Pada sesi video kali ini, saya ingin membahas tentang cara mengubah kehidupan from zero to hero. Tapi sebelumnya, tak ada salahnya untuk intro terlebih dahulu, agar kita lebih konsentrasi, agar kita lebih santai, dan kedepannya penjelasan-penjelasan yang akan saya berikan dapat Anda cerna lebih jelas lagi. Yap, welcome back again dengan saya Yuhan Yusufela. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan membahas tentang cara merubah hidup from zero to hero. Saya yakin setiap dari kita pasti memiliki pengalaman yang mengharuskan diri kita untuk berubah. Kita berada dalam satu titik fase dalam hidup yang sangat-sangat rendah, mungkin pada titik 0 bahkan minus, sehingga diri kita merasa tak tahu harus berbuat apa. Kita bosan dengan keadaan, tak dapat menemukan solusi-solusi, sehingga kita merasa dunia ini seakan buntu dan tak dapat lagi melihat keindahan-keindahan dunia yang ada di depan mata. Tetapi, apakah Anda sadar? Dari fase ataupun kejadian seperti itu, kita dapat belajar. Kita dapat mengintrospeksi diri, dan kita dapat melihat segala hal dalam hidup kita lebih baik lagi. Dalam hal ini saya ibaratkan bahwa dengan pengalaman-pengalaman yang buruk, pengalaman-pengalaman yang membuat kita terjatuh, kita dapat lebih mengerti diri kita sendiri. Kita dapat lebih mengerti cara untuk bangkit dari apapun yang ada dalam kehidupan ini yang selalu saja menghantam kita, dan kita selalu dapat memikirkan segala hal solusi-solusi yang terbaik, sehingga diri kita semakin dewasa, sehingga diri kita juga menjadi semakin tinggi lagi pemikirannya, serta diri kita akan menjadi lebih kuat. From zero to hero. Tentunya dalam pemikiran kita, hero. Setiap hari kita melihat aksi-aksi fiksi seperti Ultraman dan juga superhero lainnya seperti Power Ranger. Hero-hero tersebut mengharuskan dirinya untuk memiliki peralatan-peralatan ataupun senjata kekinian untuk dapat mengalahkan monster-monster yang ada di depannya. Tentunya bukan seperti itu pahlawan-pahlawan yang ada di dunia nyata. Pahlawan dalam dunia nyata adalah orang yang berkontribusi, bermanfaat, dan juga memberikan yang terbaik, versi terbaik dari dirinya sendiri kepada orang lain. Tidak usah terlalu jauh untuk menjadi pahlawan. Kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri. Kita lebih dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat membuat diri kita semakin jauh lebih baik lagi dari hari ke hari. Apabila kita sudah benar-benar menjadi diri kita sendiri, versi terbaik diri kita sendiri, bukan hal yang tak mungkin kita bisa menjadi superhero bagi orang lain, karena kita dapat berkontribusi, menolong orang lain, serta bermanfaat bagi kehidupan. Kedepannya, saya akan memberikan cara-cara ataupun 3 cara yang mungkin saja dapat Anda aplikasikan, Anda dapat gunakan bagi kehidupan Anda, sehingga dari ketiga cara tersebut Anda bisa menjadi seseorang bak pahlawan kehidupan yang dapat menyinari kehidupan-kehidupan lainnya yang ada di sekitar Anda. Tanpa panjang lebar, mungkin Anda sudah menunggu-nunggu apa sih cara-cara yang akan saya berikan kepada Anda, sehingga Anda dapat mengaplikasikan pada diri Anda, sehingga Anda dapat benar-benar keluar dari situasi sulit yang sekarang ini sedang membelenggu Anda, sedang menjerat Anda, dan juga membuat Anda kalut karena Anda tidak tahu harus berbuat apa. Dan karena Anda sudah berada dan mendengarkan video saya kali ini, pasti semoga kedepannya cara-cara ataupun juga solusi yang saya berikan dapat berguna bagi hidup Anda. Sebelumnya, saya ingin mendefinisikan pahlawan itu seperti apa, sehingga teman-teman sekalian dapat melihat secara luas tanpa ada tembok-tembok yang menghalangi pikiran Anda, sehingga dapat
melihat segala sesuatunya adalah hal yang terbaik bagi hidup Anda. Pahlawan itu sendiri menurut hemat atau hasil pemikiran saya adalah seseorang yang berguna bagi orang lain, tanpa harus menjatuhkan saat dia tinggi, tanpa harus menjegal saat dia berlari, dan juga memaki-maki saat dia merasa besar. Pahlawan adalah orang yang santai tapi bekerja keras, orang yang hebat tapi tetap rendah hati, dan orang yang berlari cepat tetapi juga menggandeng orang lain untuk dapat berlari di sampingnya. Terkadang orang-orang yang merasa sok-sok menjadi pahlawan adalah orang-orang yang selalu mengatur-ngatur kehidupan orang lain dan merasa dirinya menjadi sangat hebat karena melihat rendah orang lain, karena tidak dapat melihat pencapaian-pencapaian yang ada di kehidupan orang lain, dan sehingga apapun yang ada di sekitarnya dicap rendah. Padahal di dunia ini satu dengan yang lainnya diciptakan unik, diciptakan istimewa dengan potensi-potensinya sendiri. Tetapi memang ada kalanya seseorang tidak menyadari apa sih potensi-potensi yang ada di dalam hidupnya, sehingga kejadian-kejadian buruk harus ada serta menyertai kehidupan orang tersebut, sehingga dapat memunculkan potensi-potensi yang seharusnya dimunculkan dan dapat membuatnya semakin bersinar. Jadi buat teman-teman sekalian yang merasa saat ini sedang mengalami kejadian-kejadian yang buruk, jangan berpikir terlalu cepat untuk menghakimi kejadian tersebut. Bisa jadi karena adanya kejadian tersebut ataupun situasi-situasi yang sangat sulit pada kehidupan Anda saat ini mengharuskan Anda mengintrospeksi diri sehingga dapat melihat berlian yang ada di pikiran serta diri Anda dimunculkan untuk dapat Anda sinarkan kembali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, superhero bukan berarti adalah tokoh-tokoh fiksi yang ada di televisi, tetapi menjadi versi terbaik diri Anda untuk dapat berkontribusi pada kehidupan. Tidak usah kita melihat jauh pada lingkungan luar di dalam diri kita. Kita cukup melihat diri kita sendiri, kita mengaca dan mengintrospeksi diri, apa sih sebenarnya yang ingin benar-benar kita tuju, yang ingin kita perbaiki pada kehidupan ini, sehingga kita menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Seseorang yang berjati diri memberikan suatu manfaat bagi kehidupan, serta memberikan yang terbaik bagi seluruh dunia karena apa yang ingin kita berikan. Tentunya versi superhero realistis pada zaman sekarang ini adalah diri kita sendiri. Dengan menjadi diri kita sendiri, kita dapat mengekspresikan apapun yang terjadi, apapun yang kita miliki, dan kita dapat bermimpi tinggi. Bermimpi, pasti setiap orang memiliki impian, termasuk saya, Anda, dan juga siapapun. Dulu, bahkan saat ini, saya merasa sangat keren. Saya seperti superhero saat saya melakukan pengalaman-pengalaman bisnis saya, saat saya bertemu dengan orang baru, bertemu dengan teman-teman, saudara, bahkan istri saya. Karena saya memiliki pengalaman-pengalaman di bidang bisnis atau bisnis yang saya jalankan sekarang ini, serta saya dapat memberikan sebuah solusi-solusi dari jalan terbaik yang sudah saya berikan kepada orang lain. Dengan membantu orang lain, saya merasa diri saya seperti seorang pahlawan. Dengan menjalankan bisnis-bisnis yang saya tekuni sekarang ini, saya juga seperti seorang pahlawan. Dan dengan adanya pemikiran-pemikiran dari pengalaman saya terdahulu, yang mungkin saja dapat menginspirasi diri Anda atau juga orang di sekitar saya, hal tersebut juga adalah jalan pahlawan saya. Dari film-film fiksi yang sering kita lihat di televisi, kita sering melihat sosok seorang Naruto. Dengan menjadi versi terbaiknya, dia menjadi tokoh atau juga kepala desa yang sering kita sebut Hokage, sehingga kita dapat melihat tokoh tersebut walaupun pertamanya dia terasa terasingkan, dia merasa dirinya teracuhkan, tetapi dengan menempa dirinya sendiri dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, dia dapat mencapai segala hal goal-goal yang ada di dalam hidupnya, sehingga orang-orang pun respect terhadap dirinya, dan sehingga pula
Seorang Naruto dapat menjadi Hokage yang dapat menyelamatkan atau juga bermanfaat bagi kehidupan warganya. Memang kehidupan atau juga masalah yang kita hadapi mungkin tidak sepelik itu. Tetapi mungkin saja buat teman-teman sekalian yang menghadapi situasi-situasi yang mengharuskan Anda berada pada titik nol, bahkan di titik minus, ataupun mungkin saja hal tersebut membuat pikiran Anda sangat kalut sekarang ini dan Anda tidak dapat mencari sebuah solusi terbaik. Mungkin hal ini dapat merubah pola pikir serta menjadi sebuah solusi dari permasalahan Anda. Yap, kita langsung pada poin-poin yang ingin saya berikan kepada Anda, sehingga kedepannya dari poin-poin tersebut atau cara-cara tersebut Anda dapat merubah segala situasi sekarang ini dan merubah hidup Anda from zero to hero. Untuk cara yang pertama adalah mindset atau pola pikir. Mungkin permasalahan-permasalahan yang ada sebenarnya bisa jadi tidak begitu berat, tetapi karena mindset kita yang kurang benar, kurang baik, sehingga kita membuat permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sangat besar. Anggap saja seperti ini. Saat kita mendapatkan sebuah masalah A dan orang lain juga mendapatkan masalah A, anggap saja masalah tersebut adalah sama, memiliki level yang sama, memiliki kapasitas yang sama, tetapi di hadapan orang lain masalah tersebut terlihat sangat-sangat kecil. Mungkin kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Kenapa orang tersebut begitu santai, tidak takut dengan masalah tersebut, dan kita berpikir orang tersebut mungkin seakan acuh karena permasalahan-permasalahan dalam hidupnya. Tetapi dalam pemikiran saya bukan seperti itu. Saya pun sering belajar dari kehidupan orang lain, belajar dari orang-orang di sekitar saya, orang-orang terdekat saya. Bahkan saya sering mencari inspirasi dari kehidupan orang lain yang jauh di sana. Sekarang ini media-media juga menunjang kita untuk dapat belajar terus-menerus, sehingga apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita dapat dibuat menjadi simple. Karena sudah banyak kasus yang sudah diselesaikan dari kehidupan orang lain, senior-senior kita, yang mungkin saja memiliki permasalahan yang sama dan mereka dapat menyelesaikannya begitu mudah. Saya tidak menganggap remeh masalah yang ada dalam hidup Anda, tetapi yakin teman-teman, apapun masalah tersebut dan yang memungkinkan diri Anda menjadi jatuh sekarang ini, pasti hanya masalah waktu. Apabila Anda mau memperbaiki diri, waktu akan menjawab. Dari nol, Anda akan menjadi orang yang besar. Dengan terus berjalan, Anda akan dapat mencapai sebuah tujuan. Dan dengan terus berlari, Anda akan mencapai tujuan-tujuan yang akan Anda dambakan. Coba pikirkan ini. Apabila teman-teman sekalian menganggap atau memberi nilai dari 1 sampai 10, atau mungkin saja Anda memberi nilai diri Anda dengan mata uang rupiah yang kita miliki sekarang ini, entah itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50, atau juga 100.000. Anggap saja Anda menilai diri Anda saat ini adalah uang rupiah 100.000. Uang adalah uang. Uang tidak dapat diibaratkan atau juga menjadi koin-koin atau juga recehan yang ada di dalam saku kita. Apabila kita sudah menganggap diri kita memiliki potensi seharga 100.000 dan uang tersebut kita injak-injak, kita remas-remas, atau juga kita buang di dalam got, uang 100.000 akan tetap menjadi uang 100.000. Nilainya tidak akan tertukar, apalagi menjadi sebuah recehan. Saya bisa ibaratkan situasi yang mungkin saja yang membuat diri Anda sekarang ini membuat diri Anda sangat jatuh, depresi, stres, dan menganggap diri Anda sudah tidak bernilai lagi. Maka yang akan saya berikan selanjutnya adalah merubah pola pikir atau juga mindset Anda. Dengan memiliki pola pikir yang benar, mindset yang baik, dan Anda dapat meluruskan kembali pikiran-pikiran yang semula menjadi negatif sehingga sekarang menjadi positif kembali. Berilah nilai pada diri Anda. Selalu anggap tinggi diri Anda dan selalu asah potensi-potensi Anda,
Sehingga dimanapun Anda berada saat ini, Anda tidak akan tertukar, Anda tidak akan menjadi recehan, dan Anda akan menjadi nilai yang sangat tinggi dimanapun Anda berada. Dengan pola pikir-pola pikir yang benar, tentunya Anda akan semakin dewasa, semakin memiliki pola pikir yang dapat membuat Anda maju ke depan, apapun yang akan terjadi saat ini. From zero to hero adalah awal dari pola pikir yang benar, yang baik, sehingga dapat membuat Anda lebih tinggi lagi, selalu bangkit dari setiap keterpurukan, dan dapat melihat segala permasalahan-permasalahan yang mungkin saja yang Anda hadapi sekarang ini dengan pola pikir yang berbeda. Anda menganggap adalah permasalahan sebuah jalan yang terbaik untuk membuat diri Anda semakin terasah. Yap, itulah mindset atau juga pola pikir. Cara pertama untuk membuat diri Anda semakin menjadi lebih baik lagi, menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan cara kedua adalah perasaan atau headset. Sebenarnya saya sudah menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul The Dreams Land tentang perasaan ini atau headset. Apabila teman-teman sekalian lebih jeli, lebih dapat fokus pada perasaan Anda akan memiliki sebuah pemikiran-pemikiran yang baru tentang daya ini. Segala energi yang ada dalam kehidupan kita sebenarnya berawal dari pola pikir sehingga turun pada perasaan kita. Apabila kita berpikir negatif, maka perasaan kita juga akan menjadi lemas, akan menjadi tidak energik lagi. Kita akan menjadi malas, sehingga perasaan-perasaan yang seharusnya memberdayakan kita menjadi membuat kita terpuruk, tidak dapat bangkit, dan akhirnya kita kalah dengan kondisi atau juga situasi yang tidak dapat membuat kita semakin berdiri tinggi. Perasaan adalah daya, perasaan adalah power, dan perasaan adalah tenaga yang dapat membuat kita dapat berlari lebih kencang lagi. Apabila Anda menganggap remeh sebuah daya dari perasaan, dan Anda yang saat ini mungkin saja masih menye-menye, masih memiliki perasaan-perasaan negatif karena Anda mungkin terjatuh karena jatuh cinta atau putus cinta, Anda terjatuh karena hal-hal sepele yang mungkin saja sering di kehidupan nyata kita temui. Sebenarnya hal tersebut adalah media, adalah sarana untuk membuat perasaan kita lebih kuat lagi. Lihatlah ke bawah, banyak sekali orang-orang yang ada jauh di bawah kita memiliki perasaan-perasaan yang kuat. Mereka tangguh. Apapun kondisi yang mereka hadapi saat ini, mereka tetap berdiri. Mereka tetap berjalan dan mereka tetap melanjutkan kehidupan. Apabila kita hanya menganggap diri kita yang memiliki situasi-situasi yang sangat sulit di dunia ini tanpa harus melihat di kanan kiri kita, melihat di sekitar kita bahwa banyak sekali orang-orang yang jauh di bawah kita tetapi mereka tetap tersenyum. Mereka memiliki perasaan-perasaan yang positif, yang selalu ceria, walaupun mungkin saja kita tidak tahu beban dan tanggung jawab seperti apa yang mereka emban. Jadi apabila kita menganggap bahwa diri kita adalah orang yang sangat kecil di dunia ini, pastilah kita tidak pernah keluar. Kita tidak pernah menengok di kanan kiri kita. Ada berbagai orang yang selalu berusaha from zero to hero untuk selalu bangkit dan mencapai apapun yang ingin mereka pikirkan, mereka tuju, dan mereka impikan serta cita-citakan. Kita selalu menganggap remeh-temeh bahwa orang-orang kecil tidak dapat menjadi orang yang besar. Orang yang tidak berpendidikan tidak dapat menjadi orang yang pintar, serta orang yang bodoh tidak dapat menjadi orang yang cerdik. Di dunia ini tak ada yang tak mungkin apabila kita menempah perasaan kita, menempah hati kita menjadi lebih kuat. Apapun yang terjadi adalah hal yang mungkin untuk dapat kita ubah. Perasaan adalah awal mula. Perasaan pula adalah energi yang dapat membuat kita terus berlari, dapat mencapai segala tujuan dan selalu membuat kita selalu bangkit. Apabila perasaan kita mudah dijatuhkan, kita selalu melihat apapun yang ada di dunia ini selalu melemahkan perasaan kita, hati kita. Tentunya kita tidak mungkin menjadikan diri kita menjadi versi terbaik diri kita karena perasaan kita
terlalu lemah untuk ditempa. Karena pada dasarnya permasalahan adalah membuat perasaan kita menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih hebat lagi, dan sehingga kita dapat menyemangati orang lain dan dapat bermanfaat karena hati kita besar, hati kita lebih luas, dan dapat membuat hati-hati yang lainnya mungkin yang lagi sakit, lagi sedih, lagi tidak ceria, atau juga kurang memiliki kebahagiaan dalam hidupnya, dengan keberadaan kita dapat menjadi sebuah pahlawan atau seorang pahlawan bagi kehidupan orang lain. Nah, itulah pentingnya energi dari perasaan. Dengan perasaan kita dapat berlari, karena kehidupan ini bukan hanya sebuah perlombaan, tetapi juga ajang lari maraton yang mengharuskan kita harus berlari lebih cepat lagi. Tidak dapat kita hentikan karena hidup bukan hanya ajang perlombaan. Kita harus mengalahkan orang lain untuk dapat menang, dan kita harus menyingkirkan orang lain untuk dapat menjadi yang pertama. Hidup bukan seperti itu, tetapi kita memiliki perasaan untuk lebih berempati kepada orang lain, karena kita sekarang mungkin saja masih ada di bawah. Kita dapat melihat ke atas untuk mencari inspirasi, dan saat kita berada di atas, kita melihat ke bawah. Saat kita memiliki pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, kita selalu mengingat hal tersebut sehingga kita dapat menolong orang lain yang mungkin saja sekarang membutuhkan bantuan kita untuk dapat bangkit dari keterpurukan. Perasaan adalah hal yang utama, energi yang dapat membuat kita selalu bangkit, selalu menjadi percaya diri, serta optimis. Apa jadinya tanpa perasaan yang kuat dalam hidup ini? Kita selalu lemah karena keadaan, kita selalu merasa kecil karena masalah yang begitu besar, dan juga perasaan tersebut adalah hal yang menjadi potensi diri kita untuk dapat terus berlari. Karena dunia ini seperti lari maraton. Kita tidak hanya berlari 1 atau juga 2 kilometer, tetapi saat kita lahir hingga nanti kita tiada, kita diharuskan terus berjalan, terus berlari, sehingga kita harus memiliki energi yang lebih untuk dapat kita berikan bagi kehidupan kita. Jadi simpan energi kita, simpan perasaan kita, dan terus berikan pada diri kita sendiri, perasaan kita sendiri, hal-hal yang positif yang selalu membuat diri kita selalu bangkit. Tinggalkan saja mungkin yang saat ini Anda sedang mendengarkan lagu-lagu menye, lagu-lagu sedih, atau lagu-lagu putus cinta. Hal tersebut sudah saya pastikan tidak berguna. Tidak berguna bagi kehidupan Anda, karena hal tersebut selalu membuat diri Anda jatuh pada lubang yang sama, jatuh pada situasi-situasi yang lebih menjatuhkan diri Anda, dan dengan hal-hal yang seharusnya tidak membuat diri Anda untuk dapat bangkit sekarang ini, jauhi. Selalu carilah potensi-potensi atau juga cara-cara yang dapat membuat perasaan Anda semakin ceria, semakin bahagia, sehingga Anda dapat melupakan permasalahan-permasalahan di masa lalu, sehingga Anda dapat menjadi pahlawan bagi diri Anda sendiri. Dan cara yang ketiga adalah resiko. Pernah nggak teman-teman sekalian berpikir bahwa di dunia ini penuh sekali dengan resiko-resiko yang selalu kita hadapi setiap harinya? Saat kita bangun, kita beresiko untuk tidak membuka mata lagi. Saat kita berlari, kita beresiko untuk jatuh. Saat kita berkendara, kita beresiko untuk tertabrak. Bahkan dimanapun, saat kita lagi santai di pinggir jalan, sedang tenang-tenangnya melihat keadaan, resiko-resiko terburuk pasti ada dan selalu siap menghampiri diri kita. Nah, apapun itu dan kondisi kita sekarang ini, kita pasti selalu berhadapan dengan resiko. Entah itu Anda sadar ataupun tidak, Anda siap ataupun tidak, resiko itu ada. Resiko itu nyata dan siap menghadapi kehidupan kita, untuk siap memukul jatuh kehidupan kita. Karena kita sudah menyadari dari resiko itu sendiri, jadi kita lebih bersiap. Kita lebih memiliki kuda-kuda yang kuat untuk menghadapi segala resiko-resiko atau juga problematika yang ada di kehidupan hadirkan.
dengan memahami sebuah resiko bukanlah hal yang besar, karena kita selalu siap, selalu menempa diri kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya pada hal-hal terburuk yang mungkin saja tidak kita rencanakan. Hal tersebut bisa menjadi fondasi agar kita semakin mantap untuk berdiri di dunia ini. Resiko adalah hal yang nyata. Dimanapun kita berada, resiko itu ada. Lalu apa yang kita pusingkan untuk resiko-resiko itu sendiri? Apabila kita ingin memulai sebuah bisnis, resiko itu ada. Potensi untuk bangkrut pasti ada. Saat kita mengejar seorang wanita idaman, resiko untuk ditolak itu juga ada. Saat kita ingin menjadi sesuatu, resiko untuk tidak menjadi sesuatu itu juga pasti ada. Karena resiko itu menjadi pilihan hidup kita, untuk apa kita pusingkan? Karena resiko itu ada, jadi kita lebih bersiap dan kita sudah mendapatkan sebuah pencerahan tentang pola pikir serta perasaan, sehingga dapat membuat diri kita semakin kuat, semakin tertempa, karena dasar-dasar tersebut, fondasi tersebut membuat diri kita lebih percaya diri. Berbicara tentang resiko, mungkin saat ini Anda terhenti karena Anda memikirkan berbagai resiko yang terlalu besar dalam kehidupan Anda. Saat Anda ingin merubah kehidupan Anda berpikir bahwa resiko terlalu besar untuk dapat Anda hadapi. Anda merasa kecil dan resiko tersebut sangat besar. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan, Anda tersendat, Anda terhenti, dan Anda merasa ketakutan sendiri karena resiko-resiko tersebut. Setelah saya menjelaskan hal yang sudah saya kemukakan tentang resiko tersebut, dari kita bangun tidur, kita sudah memiliki sebuah resiko, dan saat kita bersantai pun kita juga mendapatkan resiko. Lalu apa yang kita pusingkan tentang resiko? Saat kita mendapatkan sebuah resiko, ya sudah, resiko itu ada, kita hadapi saja, kita terima, dan kita jalani hidup kita seperti semula. Karena di dunia ini penuh dengan dualisme. Kita tidak bisa berpikir, kita hanya ingin bersenang-senang dalam kehidupan. Kita juga ada kalanya berduka karena kehilangan seseorang, bersedih karena kehilangan seseorang, serta kita ceria karena mendapatkan segala sesuatu, dan hal tersebut adalah nyata pada kehidupan kita. Resiko itu ada, dan jangan dibuat situasi-situasi tersebut atau resiko-resiko tersebut terlihat sangat besar dan mengecilkan hati kita. Jadi apapun yang ingin Anda lakukan saat ini, itu pasti beresiko. Beresiko untuk hilang, beresiko untuk bangkrut, beresiko untuk ditolak, dan beresiko resiko lainnya yang siap hadir dalam kehidupan kita. Tapi alangkah baiknya kita tidak hanya ketakutan dengan resiko-resiko tersebut. Dengan optimis, dengan memiliki pola-pola dasar yang baik, karena kita sudah memiliki pola pikir yang benar serta perasaan yang baik, sehingga kita menjadi pribadi yang sangat kuat, berkarakter, berjati diri, sehingga mimpi-mimpi kita dapat kita percayai dan sewaktu-waktu kita dapat mencapainya. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang cara merubah hidup from zero to hero. Apabila teman-teman sekalian memiliki hasil pemikiran yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Serta apabila teman-teman sekalian menganggap podcast ini menginspirasi juga bermanfaat bagi diri Anda, silahkan subscribe, like, komen, serta bagikan sebanyak-banyaknya podcast ini sehingga dapat dilihat, didengar oleh orang lain. Oke, saya Yuhan Yusufela undur diri. Akhir kata, tetap tenang, menang.